Harga Bitcoin pada Februari akhir ini sudah mencapai 990 juta. Ini dengan perbandingan harga beberapa tahun yang lalu cukup mendekati. Jadi beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, target Bitcoin itu mencapai 1 miliar, tapi dia terhenti di angka 900-an juta. Dan ini sudah mencapai lagi di harga 990 juta. Rekor tertinggi ini, kenaikan ini dipicu oleh berbagai faktor, yang diantaranya adalah peningkatan minat institusi. Jadi saat ini sudah banyak institusi yang sudah mengadopsi dari Bitcoin ini. Jadi Bitcoin yang digunakan sebagai aset penjamin sudah masuk ke dunia institusi, kemudian adopsi ini juga akan semakin luas dari institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan besar. Serta kondisi global yang saat ini terjadi ketidakpastian ekonomi, ini juga mendorong para investor untuk mencari aset yang aman, atau istilahnya adalah safe haven. Jadi aset di mana aset ini sederhana, maksudnya sederhana di sini, jika kita menginvestasikan ke emas atau gold, itu kita ada effort untuk menyimpan, dan security-nya juga perlu dipertimbangkan. Sedangkan untuk kripto dengan kita memanfaatkan market atau tempat exchange yang jual beli kripto yang terpercaya, setidaknya security atau keamanannya juga bisa lebih terjamin pertama, kemudian kemudahan. Lebih mudah daripada kita harus membeli emas. Walaupun banyak yang menyebutkan bahwa Bitcoin tidak berbentuk sesuatu gitu. Tapi dengan peraturan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Amerika yang sudah melegalkan atau istilahnya itu ETF, pada ini juga menjadi salah satu bentuk legalitas yang diakui oleh negara. Ya, legalitas inilah yang membuka pintu bagi investor, institusi, dan retail yang lebih besar lagi. Jadi ini juga bisa mendorong. Kemudian momen ini juga bertempatan dengan terjadinya halving. Ini kita masuk ke halving keempat. Halving keempat dari Bitcoin. Jadi pada Mei terakhir, halving terakhir itu Mei 2020, itu halving ketiga, pembagian reward bagi miner itu mendapatkan 6,25 Bitcoin per kali menemukan satu blok. Jadi tiap kali bertemu blok, jadi para miner itu saat menambang kripto ini, tiap blok itu dihargai dengan mendapatkan 6,25 Bitcoin. Dan nanti saat Maret, jadi estimasi jatuh pada bulan Maret halving keempat 2024, yang tadinya 6,25 itu akan menjadi 3,125. Jadi lebih sedikit reward yang didapat oleh para miner. Jadi saat miner itu mendapat lebih sedikit, otomatis jumlah Bitcoin yang didapat itu sedikit, sedangkan permintaan pasar semakin tinggi. Nah, apa yang akan terjadi? Tentu akan menjadikan tren kenaikan harga Bitcoin. Kemudian saat Bitcoin ini semakin susah untuk didapatkan,
dan institusi-institusi besar semakin banyak yang masuk, ini mendorong investor semakin banyak juga yang terjun di bidang atau menyimpan Bitcoin. Jadi ini bukan bentuk motivasi untuk saatnya untuk beli Bitcoin, bukan. Ini kita harus melakukan riset dan semua keputusan ada pada diri kita sendiri. Apakah ini aset yang bisa yang disebutkan safe haven, atau lebih baik menyimpan aset secara fisik seperti beli emas atau beli tanah. Tapi dari segi kemudahan, kripto ini memberikan kemudahan di bidang itu untuk menyimpan aset. Dan harga kenaikan kripto itu juga fluktuatif. Jadi saat kripto itu bisa naik sekali, juga bisa sangat turun sekali. Jadi resikonya besar, peluang keuntungannya juga besar. Meskipun fluktuatif harga tetap mungkin terjadi seiring dengan dinamika pasar dan sentimen investor. Jadi ini saya nggak ngupload video tapi suara. Jadi coba bagaimana, apakah pembahasan tentang Bitcoin menuju halving pada tahun 2024 ini, apakah bisa melewati nilai tertinggi tahun-tahun sebelumnya yang banyak sudah diprediksi. Ada yang prediksi 1,5 miliar per satu Bitcoin, ada yang prediksi 1,3 miliar per Bitcoin, ada yang prediksi 15 miliar per Bitcoin. Nah, itu tinggal tahunnya kapan. Kalau harganya naik, ya harga akan naik. Tapi tahunnya kapan? Atau dengan situasi kondisi dunia yang tidak menentu, tiba-tiba hilang internet, hilang. Nah, ini gimana solusinya? Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Pergerakan Bitcoin menuju halving.